hanya wanita bayaran. Hidup dalam kesepian, tidak memiliki satupun teman membuat Eliana semakin tertekan. Tidak ada tempat untuk berbagi. Dia bagi hidup sendiri di dunia yang luas. Dia pun tidak bisa berbagi dengan ibunya akan apa yang sedang dirasakan. Pria yang tidur dengannya pun tidak, karena sampai saat ini tidak satu kali pun mereka pernah berbicara. Hanya suara napas pria itu yang pernah didengar. Selebihnya tidak. Dia pun sudah tidak penasaran lagi akan sosok pria yang tidur dengannya. Eliana tak peduli, karena hal itu tidak penting lagi. Yang paling penting ibunya dapat perawatan terbaik. Dan dia tidak perlu mengeluarkan uang walau dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Eliana mencari aman. Dia bekerja di toko bikini di mana tidak akan ada lelaki yang masuk ke dalam toko itu, walau kemungkinannya ada. Eliana benar-benar tidak mau mengulangi kesalahan yang sama akibat peraturan gila yang harus dipatuhi. Pagi itu Eliana terbangun saat Grace membuka gorden, sehingga cahaya matahari yang menyilaukan masuk ke dalam kamar. Grace berbalik dan tersenyum melihat Eliana yang sudah terbangun dari tidurnya. "Maaf, membangunkan tidurmu, Nona. Aku sudah membuat sup untukmu. Tuan muda berpesan untuk membangunkan dirimu agar kau bisa menikmati sup itu selagi hangat," ucapnya. Memang Morgan yang meminta Grace membuatkan sup itu untuk Eliana, karena dia merasa Eliana tidak seperti biasanya. Walau kegiatan mereka hanya bercinta saja, namun pria itu bisa merasakan. "Sampaikan rasa terima kasihku padanya," ucap Eliana. "Akan aku sampaikan nanti." Segeralah bergegas, Grace keluar dari kamar meninggalkan Eliana yang masih berbaring. Eliana juga belum beranjak. Dia ingin seperti itu untuk sesaat. Dia pun tidak mau memikirkan kebaikan pria itu, karena tidaklah penting. Nikmati saja apa yang didapatkan selama perjanjian di antara mereka masih berlangsung. Cukup lama Eliana berbaring dan menikmati paginya. Aroma parfum Morgan yang tertinggal masih bisa dicium. Aroma maskulin yang menenangkan. Setidaknya dari semua yang ada di pria itu, yang dia sukai hanya aroma parfum saja. Biasanya dia akan menikmati aroma itu dari bantal yang digunakan oleh Morgan. Tapi pagi ini tidak dilakukan, karena dia merasa pusing akibat aroma tersebut. Eliana duduk di atas ranjang dengan perlahan namun kepalanya semakin pusing, bahkan terasa sakit. Eliana memegangi kepalanya juga, memegangi perutnya yang terasa tidak nyaman. Apa dia akan segera datang bulan? Semoga saja. Dia sangat berharap, karena jika dia datang bulan, maka dia tidak perlu datang untuk melayani Morgan. Walau kepalanya sakit, Eliana memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur. Lagi pula dia tidak bisa lama, karena dia harus pergi ke rumah sakit, seperti biasanya kalau pergi bekerja. Ketika Eliana masuk ke dalam dapur, Grace menatapnya dengan heran, karena wajah Eliana pucat. Tidak biasanya Eliana seperti itu. "Apa, kau baik-baik saja, Nona?" tanya Grace. "Tentu saja, aku merasa sangat baik." Eliana tersenyum. Dia tidak mau menunjukkan jika sesungguhnya dia tidak sedang baik-baik saja. "Aku senang mendengarnya. Nikmati sup ini." Semangkuk sup diletakkan di atas meja. Eliana berusaha tersenyum padahal dia merasa mual saat mencium aroma sup tersebut. "Tuan muda berkata, kau harus makan yang banyak, karena tubuhmu terlalu kurus." Makanan lain juga diletakkan di atas meja. "Katakan padanya, tidak perlu mengkhawatirkan hal itu." Entah apa maksudnya, tapi dia tak peduli. Eliana menghabiskan semua makanan yang dihidangkan oleh Grace. Tidak ada yang dia sisakan, walau sesungguhnya dia harus menahan mual yang semakin menjadi. Eliana bahkan pergi dengan terburu-buru, dan setelah jauh dari rumah itu, Eliana memutuskan memuntahkan semua yang baru saja dimakan. Dia benar-benar bersyukur bisa menahannya tanpa dilihat oleh Grace, karena dia tahu Grace akan melaporkan hal itu pada Morgan, dan memang itulah yang terjadi. Setelah Eliana pergi, Grace menghubungi Ray dan melaporkan jika Eliana menghabiskan semua makanan yang dihidangkan
sesuai dengan perintah Morgan. Eliana berada di taman. Itulah tempat untuknya menenangkan diri. Dia akan pergi setelah keadaannya membaik. Dia tidak boleh pergi ke rumah sakit dalam keadaan kacau. Jangan sampai ibunya khawatir karena keadaannya diakibatkan terlalu banyak makan saja. Cukup lama Eliana di taman. Dia pergi ke rumah sakit setelah merasa lebih baik. Dia berharap keadaannya tidak semakin buruk karena dia harus bekerja. Namun dia tidak bisa menyembunyikan wajah yang pucat, sehingga ibunya tampak khawatir. "Ada apa denganmu, Eliana? Apa kau sakit?" "Tidak, Mom. Aku baik-baik saja." "Jika begitu, kenapa wajahmu pucat seperti itu?" "Benarkah?" Eliana memegangi kedua pipinya. "Jangan terlalu memaksakan diri, sayang. Kau harus istirahat yang cukup. Jika kau sakit, Mami tidak akan tenang." "Jangan berkata seperti itu, Mom." Eliana duduk di sisi ibunya dan memegangi tangan ibunya. "Aku hanya kurang istirahat. Aku akan pergi ke dokter nanti untuk meminta beberapa vitamin. Jadi Mami tidak perlu khawatir." "Baiklah. Apa kau sudah makan? Keadaan biasa aja karena kau kurang makan dan lihatlah." Ibunya mengusap lengan Eliana. "Kau semakin kurus dibandingkan sebelumnya," ucap ibunya lagi. Eliana tersenyum. Apa dia semakin kurus? Tapi itu tidak jadi soal. Mau kurus atau gemuk, yang pasti dia tidak akan menarik perhatian pria manapun lagi. Karena dia sudah menjual dirinya. Setelah melahirkan, dia rasa tubuhnya akan seperti wanita pada umumnya yang sudah pernah melahirkan. "Aku sedang diet, Mam." Dustanya, padahal sesungguhnya dia sedang berhemat. Saat pagi dia akan menikmati makanan yang dibuatkan oleh Grace. Lalu saat siang, sepotong roti menjadi makan siangnya. Dan saat malam dia kembali makan yang dibuatkan oleh Grace. Setidaknya dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk makan, namun dia tetap membelikan ibunya makanan. Karena dia ingin ibunya makan apapun yang ibunya mau, sebelum ibunya tidak bisa makan lagi karena waktunya sudah habis. "Berhenti untuk diet, tubuhmu sudah begitu kurus," ucap ibunya. "Baiklah, aku beli makanan kesukaan Mommy." Eliana mengeluarkan makanan yang dia beli saat di perjalanan. "Kau selalu memberikan Mommy makanan. Apa kau punya uang, Eliana?" tanya ibunya. Jujur saja dia khawatir karena Eliana harus mencari uang sendiri untuk keperluan mereka. "Tentu saja ada. Mommy tidak perlu mengkhawatirkan masalah uang. Sekarang makan karena aku harus pergi tidak lama lagi." Eliana menyuapi ibunya, menggantikan baju seperti yang biasa dilakukan. Karena jadwal bekerjanya sudah berbeda, Eliana tidak bisa lama menemani ibunya. Keadaannya semakin aneh saat dia pergi bekerja. Kepalanya semakin sakit, perut pun semakin mual. Aneh, dia benar-benar harus pergi ke rumah sakit. Eliana minta izin untuk datang terlambat. Beruntung sang manajer adalah orang wanita yang begitu baik dan mengizinkan. Eliana pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Jangan sampai harinya menjadi kacau gara-gara keadaannya. Bagaimanapun, dia tidak mau dipecat seperti sebelumnya. Cukup lama Eliana mengantri, sampai akhirnya namanya dipanggil. Eliana masuk ke dalam ruangan. Seorang dokter sudah menunggunya. Dokter yang dia pilih tentu saja dokter wanita. "Apa keluhanmu, Nona?" tanya dokter itu. "Aku merasa mual dan kepalaku begitu sakit," jawab Eliana. "Jika begitu, berbalinglah." Eliana mengikuti perintah. Entah apa yang dilakukan oleh dokter itu, karena yang dia periksa justru perutnya. Eliana jadi was-was, karena dia takut mengidap usus buntu. Semoga saja apa yang ditakutkan tidak terjadi. "Tidak perlu khawatir, kau sedang hamil," ucap dokter itu. "Apa?" Eliana terkejut. Apa dia tidak salah mendengar? "Selamat, Nyonya. Ini akan menjadi kabar gembira untukmu dan suamimu. Aku akan memberikan obat mual agar Nyonya bisa beraktivitas." Eliana tersenyum. Suami? Dia hanya wanita bayaran yang bertugas melahirkan seorang anak untuk seorang pria yang tidak dia kenal. Eliana sudah duduk bersama sang dokter.
Tatapan matanya tertuju pada perutnya. Akhirnya dia mengandung benih pria itu. Apa dia harus senang akan kehamilan itu? Atau dia harus sedih? Karena pada akhirnya, anak yang akan dilahirkan nanti bukanlah miliknya. Baik. Ray melangkah menuju ruangan Morgan dengan terburu-buru. Kabar yang dia dapatkan dari Eliana harus segera disampaikan tentunya. Kabar yang sudah sangat mereka nantikan. Sesungguhnya bukan Eliana yang menghubungi dan mengatakan kabar gembira itu, tapi dia menghubungi Eliana dan bertanya, kenapa Eliana ke rumah sakit. Dua anak buah yang selalu mengikuti Eliana melaporkan pada Ray dan mengatakan jika Eliana pergi ke rumah sakit. Tentunya Ray langsung menghubungi Eliana untuk mencari tahu kenapa Eliana pergi ke sana. Eliana tidak bisa menyembunyikan begitu cepat Ray tahu jika dia pergi ke rumah sakit, sehingga mau tidak mau Eliana mengatakan kehamilannya. Kabar gembira yang sudah sangat dinantikan, Ray sungguh senang. Dan dia yakin Morgan juga akan senang saat mendengar kabar itu. Saat Ray masuk ke dalam ruangan, Morgan sedang berbicara dengan seorang klien. Ray terkejut, dia terlalu senang sehingga lupa untuk mengetuk pintu. Sepertinya kau lupa cara mengetuk pintu, Ray. Apakah sudah bosan bekerja denganku? Ucap Morgan dengan nada tidak senang. Maaf Tuan Muda, aku terlalu senang sehingga lupa dengan keadaan. Ucap Ray saya melangkah mundur dan keluar dari ruangan itu. Dia terlalu senang sampai benar-benar melupakan keadaan sekitarnya. Ray menunggu di luar. Dia menunggu dengan sabar walau lama. Rasanya sudah tidak sabar melihat ekspresi senang Morgan. Tuan muda yang sudah dianggap seperti anaknya karena dia yang mengasuh Morgan sejak kecil. Setelah sekian lama menunggu, Morgan keluar bersama dengan rekan bisnis yang sudah selesai berbicara dengannya. Ray sangat senang melihatnya keluar. Dia segera menghampiri Morgan dengan terburu-buru. Sepertinya kau sudah tua, sehingga kau lupa dengan cara mengetuk pintu. Ucap Morgan seraya masuk ke dalam. Maaf Tuan Muda, aku terlalu bersemangat, sehingga aku lupa jika kau sudah sibuk. Apa yang membuat begitu senang dan bersemangat? Morgan masuk ke dalam. Ray mengikuti langkahnya. Tentu saja kabar baik yang membuat aku begitu senang, dan aku yakin Tuan Muda juga akan senang. Katakan, jangan bertele-tele. Dia sudah hamil Tuan Muda. Dia sudah hamil anakmu. Ucap Ray dengan nada senang. Langkah Morgan terhenti. Dia berbalik dan menatap ke arah Ray yang terlihat begitu senang. Benarkah? Aku baru saja mendapat kabar jika dia pergi ke rumah sakit. Oleh sebab itu, aku menghubunginya dan bertanya. Ternyata dia sedang hamil anakmu. Ini kabar yang benar-benar bagus untukmu. Memang bagus. Morgan melangkah menuju kursinya dengan senyum mengembang di wajah. Akhirnya apa yang diinginkan akan segera didapatkan. Seorang pewaris yang akan menggantikan dirinya nanti. Idenya benar-benar brilian. Dia tidak perlu menikah dan terikat dengan seorang wanita untuk mendapatkan seorang pewaris yang dia inginkan. Katakan padanya, aku tidak akan menyentuhnya lagi, karena dia sudah hamil, dan siapkan juga rumah yang ada di pulau, karena dia akan tinggal di sana selama dia hamil, dan sampai dia melahirkan. Perintahnya. Baik Tuan Muda, apa ada yang lainnya? Tanya Ray. Katakan juga, dia harus siap menerima konsekuensi jika dia kandung adalah bayi perempuan, karena yang kuinginkan adalah bayi laki-laki. Ucapnya. Akan kusampaikan hal ini Tuan Muda. Untuk saat ini, tidak, karena dia masih muda di mana kehamilannya masih rentan. Lebih baik tidak membuatnya stres akan hal itu, jadi akan kusampaikan di saat waktu yang tepat. Kau bisa mengaturnya, Ray. Segera bawa dia ke pulau tanpa buang waktu. Jangan sampai yang tahu akan hal ini, siapapun itu, apalagi musuhmu. Jadi kau harus segera bawanya ke pulau. Akan segera kulakukan Tuan Muda. Setelah berkata demikian, Ray keluar dari ruangan untuk menghubungi Eliana dan bicarakan hal itu. Senyum Morgan masih mekar. Setelah Ray keluar, berita yang benar-benar bagus. Dia semakin tidak sabar menantikan darah dagingnya meskipun dilahirkan oleh wanita yang tidak dikenal. Begini lebih bagus. Setelah anaknya lahir nanti, mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Eliana sedang bekerja saat Ray menghubunginya. Begitu melihat nama Ray, Eliana segera minta izin karena dia tidak mau
ada yang mendengar apa yang sedang dilakukan. Ada apa, Tuan? Aku sedang bekerja, ucap Eliana pelan agar tidak ada yang mendengarnya. Tuan muda berkata, kau tidak perlu ke rumah itu, karena dia tidak akan menyentuhmu lagi, jawab Rai. Benarkah? Eliana terdengar senang. Akhirnya dia tidak perlu melayani pria itu lagi. Tentu saja, tapi sebaiknya Nona segera berhenti bekerja, ucap Rai. Apa maksudnya? Tanya Eliana tidak mengerti. Anda sudah hamil, jadi harus mengikuti peraturan. Setelah hamil, Nona harus tinggal di pulau. Nona tidak melupakan hal itu, bukan? Tetapi begitu cepat, bagaimana jika aku tinggal di sana setelah kehamilanku menginjak 5 atau 6 bulan? Eliana berusaha bernegosiasi. Dia tidak akan tahan tinggal di pulau selama 9 bulan. Apalagi dia akan kesulitan untuk bertemu dengan ibunya. Tidak bisa, Nona. Itu kesepakatan yang telah Nona sepakati. Setelah Nona hamil, Nona harus tinggal di pulau sampai melahirkan. Lalu, bagaimana dengan ibuku? Apa aku bisa menyuk ibuku? Tanyanya. Tidak, jawab Rai tegas. Jika begitu aku tidak mau, tolak Eliana. Apa artinya semua itu jika dia tidak bisa bertemu dengan ibunya dan bersama dengan ibunya? Kau tidak bisa menolak, Nona. Kau harus mengikuti peraturan. Jika tidak, aku akan merintahkan anak buahku untuk menangkapmu lalu menyekapmu di pulau sampai kau melahirkan. Ancam Rai. Kau gila. Kau dan tuan mudamu kalian sama-sama gila, teriak Eliana marah. Mohon Nona Eliana mematuhi peraturan. Bukan tanpa alasan tuan muda ingin Nona diasingkan ke pulau. Tuan muda memiliki banyak musuh, dan bisa saja salah satu musuhnya mengetahui keberadaan Nona yang sedang mengandung benih milik tuan muda sehingga musuh tuan muda menangkap dan bunuh Nona beserta bayi yang sedang Nona kandung. Jelas Rai, dia harap Eliana mengerti kenapa keputusan seperti itu diambil. Semua dilakukan untuk melindungi Eliana dan bayi yang sedang dikandung. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku seorang diri, ucap Eliana sambil menangis. Aku rasa Nona juga tidak bisa menemuinya di saat Nona membesar nanti. Apa Nona mau? Ibu Nona tahu apa yang Nona lakukan? Eliana diam menunduk. Tentu dia tidak mau ibunya tahu akan apa yang dilakukan untuk biaya rumah sakit dan untuk perawatan yang ibunya dapatkan saat ini. Aku harap Nona segera bersiap-siap. Tidak lama, hanya sampai Nona melahirkan saja, dan setelah itu Nona sudah bebas. Apa aku diizinkan untuk menghubungi ibuku? Aku tidak bisa meninggalkan ibuku, apalagi tidak bicara dengannya. Aku harus mengetahui keadaannya selama aku diasingkan ke pulau. Tentu saja, Nona. Aku pasti akan beri Nona kabar akan keadaannya. Eliana diam menangis. Dari semua peraturan, yang paling sulit dan yang paling berat dia lakukan adalah harus meninggalkan ibunya. Bagaimana jika ibunya pergi saat dia tidak ada? Air mata semakin tidak bisa dia bendung. Alasan apa yang harus dia berikan pada ibunya nanti? Terus terang saja dia tidak mau meninggalkan ibunya.